Baik, eh, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Gede Baikuna Widiasa dengan NIM 2190301008. Saya dari kelas C1 pada matkul KWU 2 atau Kewirausahaan 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai buku kerja Kewirausahaan 2. Jadi buku kerja KWU 2 ini berjudul bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, gitu, untuk bisnis fasilitator and or developer. Nah, ada tiga buku yang kita bahas di sini. Jadi yang pertama bukunya itu adalah mengenai persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Nah, kita mulai nih di buku yang pertama. Jadi di buku pertama ini kita akan menganalisa apa saja sih persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Karena memang sebelum berbisnis itu kita wajib untuk mengetahui apa hukumnya, seperti fondasi etikanya dan hukumnya juga itu adalah agar tidak terjadi pelanggaran hukum serta kesulitan dalam izin berbisnisnya atau membuat usahanya. Untuk itu mari kita mulai saja. Pertama pada produk atau jasanya di sini saya menggunakan jasa developer and facilitator of internet cafe dengan nama perusahaannya itu Phantom Cyber. Jadi Phantom Cyber ini adalah perusahaan di mana ia menawarkan jasa untuk memfasilitasi dan mengembangkan suatu internet cafe bagi para pengusaha-pengusaha atau para wirausaha muda atau yang baru ingin membuka usaha di bidang internet cafe atau Phantom atau cyber cafe ini. Nah, intinya ya, jadi selain untuk jasa konsultasi, Phantom Cyber ini juga akan memberikan fasilitasi ya atau pengembangan berupa seperti misalnya membuat suatu konstruksi, membuat itu ya seperti internet cafe ya, mendesain internet cafe mulai dari komputernya, peralatannya, lalu meja-mejanya, kursi-kursi dan lain sebagainya. Kemudian juga mengkonsultasi bagaimana cara agar dia itu berkembang serta terus lancar usahanya begitu, dan agar banyak pelanggan juga. Nah, ini adalah inti dari Phantom Cyber ini. Unit usahanya tentunya jasa. Nah, di tabel tersebut kita bisa lihat di tabel sini kita ada lihat 3 kolom ya. Itu yang pertama adalah langkah-langkah ini maksud dari elemen, kriteria kinerja atau KUK serta hasil rekaman. Kita mulai dari elemen 1 atau langkah pertama, itu pertama adalah identifikasi isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Ya. Kriteria kinerjanya itu ada satu, yaitu budaya etik yang kuat ya. Jadi budaya etik di hasil rekaman ini untuk perusahaan kami terapkan yaitu lead by example, atau bisa dibilang adalah dipimpin melalui contoh. Jadi para manajemen atau higher ups yang di atas itu atau manajer-manajernya akan memberikan contoh sehingga anak buahnya mengikuti. Nah, kemudian budaya etik yang kuat ini dapat dicakupi dengan itu 3 hal, yaitu reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting bagi perusahaan ini. Kemudian yang kedua adalah notaris untuk perusahaan. Untuk notaris kami menerapkan yaitu notaris yang objektif, karena memang agar notaris tersebut bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perkembangan perusahaan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian para founders. Perjanjian para founders di sini kami terapkan ada 3 hal, yaitu ada sifat bisnis prospektif yang berdasar pada keuntungan dan kemakmuran, kemudian identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, dan deskripsi modal operasi awal klausa buyback. Yang keempat, perselisihan hukum. Perselisihan hukum ini harus dihindari dengan 4 hal, yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, lakukan semua secara tertulis, tetapkan standar dan kesepakatan hukum. Oke, kemudian elemen kedua. Elemen kedua ini adalah memilih bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisnis Phantom Cyber ini adalah berupa sole proprietorship, yang artinya adalah kepemilikan tunggal. Jadi hanya satu orang saja yang memiliki perusahaan tersebut ya, itu ownernya. Kemudian isu-isu dipertimbangkan. Isu-isu memilih bentuk organisasi itu berupa biaya pendirian, pemeliharaan, formulir hukum, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, dan transferabilitas bisnis di masa depan.
Kemudian elemen ketiga, ini adalah mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Jadi kita lihat di sini ada banyak izin usaha ya, tergantung bentuknya. Nah, karena kita perusahaan perorangan maka kita pilih yang ini, yaitu syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Persyaratan berupa apa saja? Di sini ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan atau 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab serta pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 dengan jumlah 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Kemudian izin pajak penjualan kami menerapkan dua hasil, yaitu pajak sebelum pajak penambahan nilai atau PPN dan prinsip pungutan pajak. Kemudian yang ketiga adalah izin kerja profesional dan pekerjaan. Ya, untuk izin kerja dan profesional dan pekerjaan ini kami ada dua. Itu pertama adalah Permenkominfo nomor 29 tahun 2010 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Karena memang ini basisnya yang paling utama dari internet ya. Dan kemudian tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Jadi ini sudah resmi dari peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sekian dari buku pertama. Sekarang kita akan lanjut ke buku kedua ya. Buku kedua ini mengenai menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Nah, jadi ini sama seperti ini. Jadi di sini kita akan menilai bagaimana sih kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan yang baru ini ya. Kita langsung mulai. Jadi elemen pertama itu adalah identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya itu KUK-nya. Yang pertama adalah tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Statusnya di sini ada baik, sedang, dan kurang. Kita mulai. Jadi yang pertama adalah profitabilitas itu baik, likuiditas baik, efisiensi sedang, stabilitas sedang. Kenapa efisiensi dan stabilitas sedang? Ini dipengaruhi dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya memang. Jadi Phantom Cyber ini merupakan suatu perusahaan yang memiliki modal serta pengeluaran yang besar. Nah, modal dan pengeluaran yang besar itu juga mempengaruhi arus kas yang masuk dan keluar, sehingga takutnya terjadi ketidaksesuaian, sehingga efisiensi dan stabilitas pun mungkin terganggu gitu. Sehingga ini perlu diperhatikan lebih lanjut lagi memang dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah proses pengelolaan keuangan. Proses pengelolaan keuangan ini ada preparasi laporan, yaitu laporannya pendapatannya baik, neracanya sedang, laporan cash flow-nya baik. Preparasi perakhiran keuangan, pendapatannya baik, pengeluaran baik, belanja modal kurang, karena untuk mendapatkan modal dan membelanjakan itu agak sulit ya. Kemudian preparasi performa laporan keuangan, di sini laporan performa pendapatan itu baik, laporan performa neraca sedang, laporan performa cash flow baik. Kemudian analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisisnya sedang, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca sedang, laporan cash flow baik. Perakhiran keuangan, laporan keuangan historis perusahaan diketahui persiapan perakhiran baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman mulai usaha sendiri sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasar pada satu, catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya itu baik. Elemen kedua adalah identifikasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma KUK-nya yang pertama itu laba rugi itu sedang, proforma pendapatan baik, neraca sedang, dan proforma arus kas baik. Kemudian rasio analisis likuiditasnya baik, efisiensi operasinya sedang, dan profitabilitasnya baik. Nah, catatan. Jadi, usaha jasa developer accelerator of internet cafe atau Phantom Cyber ini merupakan suatu perusahaan yang memiliki potensial, terutama dalam menunjang dan menilai kekuatan serta kewajiban keuangan perusahaannya. Walaupun ada yang perlu ditingkatkan, contohnya ya seperti tadi, yaitu rasio analisisnya serta perakhiran keuangannya. Hal ini disebabkan tentunya karena berbagai faktor yang tak menentu seperti kemampuan perusahaan untuk menjalankan efisiensi operasinya. Kan karena jasa ini membutuhkan modal dan pengeluaran yang besar, sehingga dikhawatirkan arus kas itu masuk dan keluarnya tidak efisien dan tidak stabil.
Nah, masalah lainnya adalah sedikitnya perusahaan yang bergerak dalam bidang ini, sehingga sulit untuk mendapatkan referensi dan sulit untuk menentukan apakah perkiraan penjualan dan rata industri yang ini itu sudah baik atau belum bagi perusahaan awal. Karena itu, untuk rekomendasi sebaiknya perlu ditingkatkan lagi peluang perakiraan keuangan serta rasionalisnya tentunya dengan menganalisis tujuan keuangan perusahaan sehingga tidak terjadi kerugian pada operasi jalannya perusahaan ini. Baik, sekian dari buku kedua. Sekarang kita akan lanjut menuju buku yang ketiga. Ya. Buku yang ketiga ini mengenai mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Ya. Jadi di sini sama seperti sebelumnya dan ada elemennya yaitu langkah kriteria kerja KUK dan skala hasil. Kita mulai dari yang pertama yaitu rencana staffing. Dan yang pertama adalah rencana staffing dengan KUK-nya yaitu satu kategori okupasi, tanggung jawab okupasi, tugas okupasi, persyaratannya, kebutuhan pelatihannya, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai kerja, kemudian FTE atau full time equivalent dan perkiraan durasi kontrak. Di sini akhir kesamaan hasil atau rekaman hasil terlampir. Kita langsung saja menuju rekamannya, itu ada di bawah. Nah, ini adalah sebentar saya kecilkan dulu. Ini adalah rekaman hasil tadi dari elemen 1 itu, yaitu rencana staffingnya dengan organisasi proyek bernama Jasa Developer and Facilitator of Internet Cafe atau Phantom Cyber namanya. Kemudian alamatnya di Jalan Sodaya 4, Blok 2A, RT 12, RW 4, Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ya. Kategori okupasi ini sesuai dengan elemen KUK-nya ya, itu ada kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, peraturan mulai bekerja, FTE, dan perkiraan durasi kontrak. Kita mulai dari yang pertama yang paling atas ya, yaitu adalah director atau owner. Tugasnya, tanggung jawabnya adalah memimpin dan mengorganisir perusahaan agar sesuai visi dan misi perusahaan. Tugas yaitu seperti memimpin rapat, lalu tunjuk orang yang mampu memimpin di bidang tertentu atau di bagian tertentu. Kemudian juga harus menyusun strategi bisnisnya dan mengevaluasi kinerja perusahaannya. Persyaratannya minimal S2 manajemen, umur max 30 tahun, memiliki pengalaman kerja dan minimal 1 tahun. Kebutuhan pelatihan operasional, jumlah tenaga kerjanya 1 orang. Perkiraan mulai bekerja bisa segera mungkin, ya. Begitu perusahaannya jadi dan dia sudah menerapkan semua staff-staffnya, maka langsung bisa beroperasi dan mulai bekerja. FTE-nya yaitu 12.480 hours, ya, per jam. Kemudian perkiraan durasi kontrak tak dapat diperkirakan karena memang director atau owner ini yaitu dia bekerja apabila misalnya dia mau pensiun maka pensiun atau mau diserahkan pada orang lain, tergantung keinginannya dia, kan dia punya perusahaan. Kemudian yang kedua adalah inti dari perusahaan tersebut atau ya inti kerjanya ya, yaitu operation manager. Itu pertama tanggung jawabnya dia adalah memastikan jalannya perusahaan untuk penyediaan jasanya. Nah, tugasnya apa saja? Pertama, dia harus menjalin hubungan dan koneksi antar supplier, mitra, dan pelanggan. Kemudian memberikan saran parameter ke customer dan mengorganisasikan pengembangan dan pembangunan internet cafe. Jadi misalnya ada customer atau calon pengusaha yang ingin membangun internet cafe dan menggunakan jasa perusahaan ini atau Phantom Cyber ini, maka operation manager dia harus pertama memberikan konsultasi dulu terhadap pengusaha tersebut. Kemudian setelah itu dia harus datang langsung ke tempat ingin dibikinnya itu dan memberikan arahan untuk pengembangan dan pembangunan internet cafe-nya. Ya, tentunya dalam hal ini dia didukung dengan banyak supplier, koneksi-koneksi dari supplier yang kompeten sehingga pekerjaannya pun dimudahkan. Nah, persyaratannya itu adalah minimal S1 manajemen. Kemudian umur max 20 tahun, memiliki passion dalam pekerjaannya. Kebutuhan pelatihannya operasional, tenaga yang dibutuhkan 5 orang, dan dia bisa mulai bekerja seminggu setelah masa orientasi kerja. Nah, FTE-nya adalah 12.480 hours, sama semua ini, dan durasi kontraknya 5 tahun. Kemudian berikutnya adalah accounting and finance manager. Nah, tanggung jawabnya sudah jelas dari namanya, itu mengelola keuangan perusahaan.
Tugasnya seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan per tahun, menganalisis hasil keuangan perusahaan, dan menghitung dan melakukan gaji karyawan. Persyaratannya minimal S1, umur max 30 tahun, pengalaman kerja minimal 1 tahun. Kebutuhan pelatihannya yaitu tech skill, dan dibutuhkan 5 orang. Dia bisa bekerja seminggu setelah masa orientasi kerjanya dan sama 12.000 atau 40 hours sebagai FTE-nya dan durasi kontraknya 2 tahun. Kemudian technician. Nah, ini adalah technician untuk komputer dan elektronik. Ini merupakan kaki tangan dari perusahaan ya. Jadi tugasnya dia adalah merawat dan memperbaiki komputer dan peralatan elektronik customer sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Dan serta memasang dan menginstal serta menerapkan apa saja yang dibutuhkan saat pembangunan internet cafe. Bisa dibilang dia akan membangunnya itu mendesain serta mendirikan suatu konsep dari internet cafe itu atas dasar arahan dari operation manager yang di atas tadi. Nah, berikut adalah tugasnya yaitu adalah maintenance komputer dan alat elektronik yang akan dikirim, kemudian datang ke tempat usaha mitra atau customer untuk memberikan perbaikan atau perawatan, serta menganalisis dan memberikan saran mengenai teknologi terbaru yang layak dipasarkan. Jadi apabila ada teknologi terbaru yang layak atau yang keluar itu, maka ia harus menyarankannya dan mempelajarinya. Kemudian persyaratannya itu minimal S1 teknik komputer atau elektronik, umur max 30 tahun, bisa bekerja shift, dan untuk ininya pelatihan tech skill dibutuhkan 10 orang, bisa bekerja setelah seminggu orientasi kerja, FTE sama 12.480 hours dan durasi kontraknya 2 tahun. Kemudian sales executive. Tugasnya tanggung jawabnya itu memasarkan jasa dan mencari pelanggan potensial. Tugasnya seperti membuat iklan atau brosur tentang jasa perusahaan, kemudian memberikan penawaran-penawaran pada calon pelanggan potensial, dan memberikan info tentang jasa perusahaan serta syarat dan ketentuan. Nah, misalnya minimal S1 pemasaran, umur max 30 tahun, lancar menggunakan sosial media, operasional dan individual training, itu merupakan kebutuhan pelatihannya. Dibutuhkan 15 orang dan bisa bekerja setelah seminggu orientasi. Ini 12.480 hours untuk FTE-nya dan durasi kontraknya 1 tahun. Berikut ini adalah struktur organisasi perusahaan di mana director atau owner menjadi bagian atasnya. Kemudian di bawahnya ada operation manager yang mengomandoi accounting and finance manager, technician, and sales executive. Baik, setelah selesai elemen 1, kita lanjut saja ke elemen berikutnya ya. Nah, ini saya besarkan dulu. Elemen berikutnya yang kedua adalah rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Oke, taukannya pertama adalah rencana seleksi. Untuk rencana seleksi di perusahaan Phantom Cyber ini, kita langsung to the point, yaitu mengekankan lowongan atau kebutuhan staff. Setelah itu, jadwalkan wawancara, lalu kemudian beritahu orang tersebut tentang waktu, tanggal, dan tempat wawancaranya. Kemudian proses seleksi. Proses seleksi kami ada beberapa, yaitu pertama proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kemudian memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Kemudian menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dan memperhatikan keberhasilan dan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Yang ketiga, yang ketiga yaitu internalisasi atau induksi anggota tim. Di sini menyangkut 4 hal ini, ya, yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, kemudian mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, ini adalah memenuhi kewajiban hubungan industrial, ini yang ketiga ya. Itu kaukannya pertama, hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan. Untuk haknya, di sini ada semua dipenuhi seperti hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan untuk perlakuan yang sama, mendapatkan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, memiliki waktu kerja yang sesuai, mendapatkan kesehatan dan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, cuti, dan hak khusus karyawan perempuan. Di sini dikecualikan yaitu hak ikut serta dalam sengketa kerja atau buruh.
Kewajibannya tentunya yaitu seperti kewajiban ketaatan, konfidensialitas atau kerahasiaan perusahaan serta kewajiban loyalitas atau kesetiaan pada perusahaan. Jadi harus dipatuhi. Kemudian yang kedua adalah prinsip hubungan industrial. Di sini ada kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja atau buruh dengan pengusahanya. Jadi mereka saling tergantung dan membutuhkan. Kemudian juga ada kekeluargaan di sini. Elemen keempat adalah mengelola staf. Hal yang pertama adalah alasan pengembangan staf itu adalah berdasarkan konsistensi. Kemudian yang kedua, adalah strategi dan program pengembangan staf itu berbasis memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Jadi sangat penting ide atau gagasan dari masing-masing staf ya atau karyawan untuk memberikan kontribusi mereka pada pada perusahaan. Ya. Kemudian apabila ada karyawan atau staf yang memberikan kontribusi yang banyak, yang lebih pada perusahaan yang besar gitu ya, maka tentu saja harus diberikan penghargaan atau reward kepada karyawan agar dia lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi yang lebih baik pada perusahaan. Kemudian program pengembangan stafnya itu berbasis pelatihan. Nah, yang ketiga adalah program pelatihan. Program pelatihan berdasarkan orientasi pekerjaan pada awal masuk kerja serta in-service education, yaitu pelatihan pada saat pekerjaan sedang dilakukan, yaitu on time ya, pada saat itu juga di lapangan. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu kita pertama penerapannya di sini adalah harus diidentifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama, lalu jelaskan kegiatan tujuan pengembangan stafnya. Kemudian kita tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi sambil identifikasi indikator yang akan diukur. Kemudian baru kita analisis dan tafsirkan hasil evaluasinya untuk dibagikan dan digunakan temuannya secara efektif untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada perusahaan. Kemudian elemen kelima adalah meninjau kinerja tim. Kinerja tim ini, yang pertama hasil kerja itu kita berbasis pada kualitas barang dan jasa. Jadi barang, biarpun jasa di sini sebagai suatu utamanya ya, produk utama, tapi barang dan jasa juga ada di perusahaan ini sehingga kualitas barang dan jasa itu ditamakan. Kemudian kompetensi diidentifikasi ya, untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya tentu berdasarkan 3 hal yang penting, 3 aspek penting ya dari kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana pengetahuan ini berupa knowledge, keterampilan itu skill, dan sikap yaitu adalah attitude. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pergantian staff, yaitu seperti tingkat pergantian staffnya itu rendah, yaitu 2-15%. Kemudian kekompakan tim. Kompakan tim kami di basisnya itu berbasis kerjasama. Baik, sekian dari analisis dari buku kerja ini, buku ketiga ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.